diingatkan ya kalau siap. Oke, sama Ya, Kak. masalahnya Final Four ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan, ini ya saya cerita sedikit. Jadi saya tuh berangkat dari Surabaya tuh bareng teman. Tetapi teman saya ini tuh, berhentinya di BPGP Jatim. Nah saya ini naiknya ke BPPT Batu ini kalau bisa, kalau ada mau nebeng gitu bisa nggak ya? Ini video. Kaulin nge-grab aja. tinggal calling saja, Mbak Kaulin. Iya, Kaulin nge-grab. Gimana? Tinggal Nge-grab aja, Kak. jemput. Nanti itu diklaim Banyak bulin. Oh, nanti kalau ngeklaim nggak bisa ya karena jadi diklaim ya? bisa, Kak. Grab Bisa. bisa Oh, diklaim. bisa. Bisa. Oh, siap. Siap kalau Ada. gitu, siap. Ya. Itu di Grab nanti ada lingkungan Kalau saya dekat Ya, berapa terima ya? kasih. ya. Baru kali nginep di rumahnya Kak Ari aja, Bu. Jarak kali Standby Kak dikalikan. Arum. Iya nanti. Saya mungkin Karung nanti kalau saya bingung nanti tolong dijemput ya Karung. siap. Tenang, saya siap jadi Grab. Cocok. Titik kumpulnya di rumahnya Kak Arum saja. Oke. Boleh. Betul, oke. Nah, Masuk. Kak Ulin, jangan lupa kepitingnya ya. Dulu. Loh, kok kepiting? Kok Aduh, kepiting? Apa kepitingnya caranya? sudah mati, Bu. Aduh. Gedangi Lumajang, Mbak Siti. Telone. Jagung. Pisang Lumajang Kak Eko. Kakak, kita Siap. akan segera mulai ya. Siap Kak Eko. Pak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini masih bisa bertemu di Jimit di pembelajaran ketiga di modul 2.1. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum luring. Namun setelah luring nanti kita masih ada 10 pertemuan lagi di Jimit itu ya, Kak. Nah, baik. Menambahkan, menguatkan dari Kak Istas bahwa seperti yang saya bilang dahulu bahwa kakak-kakak ini setelah ini akan menjadi fasilitator diseminasi juga. Jadi mohon dijaga kualitasnya, mohon dijaga semangatnya juga, karena kakak juga akan memfasilitasi juga. Nah, saya yakin kelas 8 insya Allah bisa semua, karena memang dari awal juga semangatnya luar biasa, nggak ada yang itu, semua selalu mengikuti. Jika ada memang benar-benar juga masih mengikuti meskipun off cam. Nah, itu membuat keyakinan saya bahwa nanti kelas 8 ini bisa lulus dan lolos semua dan menjadi fasilitator diseminasi. Amin. Baik, Kak, sebelum kita masuk ke materi, mohon izin Kak Haryanto untuk memimpin doa teman-teman agar diberi kelancaran selama 1,5 jam depan. Terima kasih Kak Reza. Untuk rekan-rekan semua, kakak-kakak hebat, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang sore hari ini, marilah kita berdoa bersama, semoga nanti membawa berkah dan barokah bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Ari. Ya Kak,
tetap mengingatkan bahwa ini kesepakatan kita, tetap menyalakan kamera, hadir seutuhnya, kita hargai waktu bersama ya. Maksudnya hadir itu berarti menghargai kita, menghargai teman kita maksimalkan fitur chat, present belum bertanya, dan ketika ada gangguan teknis, kita anggap aja. Kita masih di modul 2.1, kakak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini, kakak diharapkan akan saling belajar dan berbagi referensi. Jadi kakak nanti juga akan saya bagi menjadi 3 bor untuk berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi di bor nanti. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita berburu referensi, jadi saya mohon nanti ketika di bor pengalaman kakak selama menjadi guru mohon diutarakan semua di dalam kelompok itu. Berbagi referensi penyajian tugas gerak, refleksi. Nah, seperti biasanya 10 menit terakhir kita refleksi. Namun sebelum kita ke pembelajaran pada siang hari ini kakak, kita review singkat materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran 1, pembelajaran 2. Bahwa di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang 9 aspek pembelajaran efektif dan ada 4 kriteria juga pengalaman belajar efektif. Di pembelajaran 2 kemarin kita sudah belajar ada 3 kalimat kunci bagaimana meningkatkan aktivitas pembelajaran. Di antaranya ada perhatian peserta didik, pengembangan konten, dan isyarat. Itu ya. Nah, ini pembelajaran kita pada siang hari ini kakak berburu referensi penyajian tugas gerak. Seperti yang saya bilang tadi, berburu sebanyak-banyaknya referensi penyajian tugas gerak dari kelompok kakak masing-masing. Nanti bisa share pengalaman kakak-kakak di selama menjadi guru ya. Namun sebelumnya saya ingin mengetes sedikit. Tadi saya sudah bilang Kak, mohon izin Kak Tommy, mungkin masih ingat apa yang telah kita pelajari kemarin Kak Tommy. Apa itu tentang kalimat kunci, pesan kunci kemarin di pembelajaran 2 yang saya sebutkan. Halo Kak Tommy? Tes. Enggak dengar Kak suaranya. Suara saya apa terdengar Kak? Halo? Terdengar jelas Kak Reza. Oh, iya. Kak Tommy, apa masih ingat Kak pesan kunci di pembelajaran 2 kemarin? Ada 3 tadi kemarin itu yang mempengaruhi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran itu kemarin ada apa saja Kak? Masih di mute Kak Tommy. Nah.
Suaranya Kak Tommy masih dimut, Kak. Baik. Mungkin ada yang lain, Kak. Ada yang mau menyebutkan? Silakan, Kak. Silakan, Kak Arum. Ya Kak, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian juga belajar tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan yang terakhir itu tentang isyarat. Jadi kemarin kita sudah belajar ketiga tersebut dan kesimpulannya kita bagaimana kita bisa memilih metode-metode yang kita bisa gunakan untuk melakukan pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih. Bisa dilanjut, Kak. Mungkin masih ingat 4 kriteria pengalaman belajar aktif efektif yang telah kita pelajari di pembelajaran 1, Kak. Yang berpotensi itu. Yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Terus yang kedua memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga sesuai dengan level pengalaman peserta didik, dan yang terakhir berpotensi meningkatkan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya, terima kasih Kak Arum. Beli jempol dulu buat Kak Arum. Baik Kak, kita lanjut ya, biar nanti bisa selesai tepat waktu. Nah, ya Kak, kakak akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok akan saya minta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan tulisan lembar kerja dan 40 menit. Ya sudah, nanti kita kembali dan akan mempresentasikannya. Nah, jadi nanti akan saya share untuk lembar kerjanya, Kakak. Nanti untuk kali ini setiap kelompok mengerjakan semua ya, Kak. Baik bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik sampai isyarat. Kalau kemarin kan satu kelompok cuma satu kan. Nah, sekarang kerjakan semua. Sebentar. Untuk LK sudah saya biar lebih maksimal, ada yang bisa membantu untuk di-share di grup WA. Saya mohon izin untuk membagi kelompok dulu. Halo, Assalamualaikum. Dengar Kak Reza? Halo? Dengar Kak, sudah dengar. Oke, siap. Ya.
Seperti kemarin Kak ya, yang dapat di room utama berarti itu kelompok 1. Niki pripun kok meneng-menengan niki? Pak Putut dengar suara saya, Pak Putut. Dengar nggih? Nggih, bisa Pak. Oh, nggih. Aman. Tadi tidak bisa soalnya tadi apa Kak Reza tadi mau jawab tadi gak dengar katanya. Nggih. Pripun nih, Pak? Tadi kan saya sempat keluar apa napa pripun? Saya juga baru masuk tadi, baru anu Pak, udan deres ki enek gluduk setengah ratek waning kadang metu. Wis rada reda niki. Nggih. Ini kita kelompok 1 ya. Nggih. Monggo Pak. Ada yang screenshot tugasnya tadi, memberi referensi tadi. Nggih. Siap. Ini jangan share screen nggih. Siap. Oke, monggo Pak. Siap, Pak. Oke, siap. Jaringan agak nggak bersahabat ini. Wah, sami Pak. Yo. Mendapatkan perhatian peserta didik. Iki linknya aku share ten kolom chat. Oke. Oke, Karin.
Ngaten monggo sami kalih ngisine. Pak, saya tak keluar dulu pindah ke laptop ya. Ndak iso ngerjakne lek ngene engko. Nggih, Pak, monggo, Pak. Langsung masuk di laptop mawon, Pak. Nggih, Mboten usah keluar. Oh, ngono ya. Nggih. Kok masih aksesnya minta izin dulu, Pak? Tuh, akses. Waduh. Izin akses dulu. Akses tolak. Nggih, nggih. Enak sing tonggone Pak Kotip arep rene, Pak. Bapak anake. Kok ngerti? Tak takon ngebel aku. Itu di share screen boleh, Pak Hamzul? Di malih. Maksudnya Wong nggih sing ndamel HP nganu nggih. Iya, saya pakai HP. Oke. Nah, dengan perhatian peserta didik, berbagi referensi inspiratif, penyajian tugas pendapatan. Halo? Niki pripun Pak Eko? Kalau mboten nganu, wow, ketinggalan mungkin. Langsung kita ngisi berbagi. Nggih. Teng link niku wow, teng Pak Samsul niku wow. Kita kelompok berapa, Pak? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 nggih, mengisi yang 1 nggih. Semua. Semua mengisi yang 1. Nganu, ngisi semua niku terus Kak Reza. Oke, siap. Kelompok 1. Pertanyaannya untuk semua kelompok itu kayaknya sama. Kalau kemarin kan kita dibagi yang satu perhatian, yang satu tanda. Nah ini semuanya akan dapat tiga-tiganya. Pak, jenengan kirimi wonten link malih, Pak. Saya baru masuk. Nggih. Matur nuwun. Membuat peserta yang konsisten.
Apa?
Menambahkan satu di mengatasi faktor lingkungan sudah saya tulis, tapi banyak listrik mati, pindah ke HP lagi. Jenengan teruskan. Nggih. Minimalkan kebiasaan. Menetapkan tanda prosedur yang Berarti langsung dicetak Pak anu ya Pak. Izin tanya Kak, saya kelompok berapa Kak? Kelompok 1 Pak Jaka. Kelompok 1 Satu, ini ya. ya? Minta linking anu, link beri. Ini. Kelompok 1 wis. Linknya di chat Kak Jaka. Oh iya. Pak Jaka cekas mlebu Pak Jakai, padha karo aku mang. Iya, kebanyakan semalam melebu. Loh, ono. Sun. Oke, weh. Mari gelut Dek Dinas. Monggo yang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan masih 1. Yang mana Pak? Kok Andi ya? Lah yang ini. Berarti nah yang saya blok. Ini Pak. Pinter ya sampean. Sini. Ono, prino kapitan? Oh. Enggak apa-apa. Iya, berarti piro? Ya wong iki. Piro wong 8 SMK kan. Yang isyarat juga masih kosong semua. Masa cabing lagi bisa? SMK gak ono. Variasi materi. PSD Ini tadi Pak siapa? Kok songo ya? Keliru paling nomornya paling. 3, 4, 5, 6, 7. Pak Samsul gitu. Oh, ini masa ngisi semua Pak Samsul gitu. Halo. Oh sing Ferry. Apa ya? Oh, Ferry masuk. Halo. Kan suara Pelajaran kan gitu. Bisa pembelajaran dah no. Jadi aku tak ngambil juga. Ada Ferry. Itu gitu.
Sini. Tiga bulan apa sangat? Udah kemudian itu udah. Udah itu kan kan orang. Iya, boleh kita lu. Itu suatu tugas besok. Oh, besok berarti. Cetak nih. Pas saya nganu, fakta ini kita sepi gitu ceritanya. Loh, yang dulu, yang pernah kita kirim komen. Oh, berarti kalau udah ada buat lagi ya? Buat lagi ya, buat lagi. Ada tangan Pak Dwi ya? Iya, sing dibantu. Mosok gak ono. Kan dewe. Oh iya ada tangan Pak. Oh iya. Oh. Berarti pun tuh boleh yo. Matre. Untuk materai yang cabut tempel deh mari. Yang query ala tempel lagi tanda boleh. Tanya mau boleh lagi boleh. Konten toh yo. Iku sing ndukur iku popin. 5. Sama niku Pak materi nopo iki lho. Ke atas kan. Ini nanti kirim. Lah kok iku kan. Nah, sampean gawe basket aja di gampang. Inkunya belum. Lho, aku dah. Iya, inku. Dribbling bola basket. Iya. Basket Pak. Dribbling. Iki mlebu aku yo. Iya. Kalau isyarat mendingan yang permainan basket itu lebih mudah. Ya, kalau volley agak sulit ya. Misalnya bola didorong atau gitu. Ya, 1, 2 pakai hitungan. Pas 1, 2 lempar, 1, 2 lempar gitu. Pertama kuda-kuda kaki, memegang bola dulu 1, kuda-kuda kaki 2, 3 lempar. Tapi kita geraknya permainan bola basket kan, Pak? Iya, isyarat tubuhnya nanti seperti itu. Kalau tulis gitu. Oke, monggo. Permainan bola basket, isyaratnya hitungan, Pak, pakai apa? Oke, pakai hitungan. Berarti pakai yang suara itu berarti verbal ya, Pak? Non verbal. Non verbal, nggih. Non verbal. Berarti pakai isyarat kan? Oke. Pakai isyarat, suara juga boleh, Suara, peluit juga boleh. Jadi menggunakan alat pengeras audio. Audio itu kan bisa peluit. Nggih. 1, 2 lempar. Suara kita itu juga, Pak. Peluit sakit gitu. Ya. Yang kedua, Pak. Siap. Lemot ya, Pak. Nggih. Mungkin gua. Awas kabut. Atau mungkin dibantu teman-teman dulu untuk berpikir. Saya belum melihat soalnya. Materi dribble. Syaratnya digunakan suara peluit, kemudian Materi dribble. atau dengan suara guru. Dengan suara guru hitungan. Pakai hitungan. GBT. Bisa menggunakan isyarat gerakan tangan. Gerakan tangan gitu. Iya, gerakan tangan. Mau masuk aja. Polisi. Tahu belajar lah. Dalam bola motor simpan saja. Tak masuk keluar dari elang bor. Ini atletik enak juga. Pertanyaan isyarat pembelajaran bola basket ya. Atletik lari jarak pendek. Double. Ya, double. Start coba.
isyarat waktu Pak dengan tangan. Suatu misal kurang 5 menit atau 10 menit. Bawa muka oleh bang. Plus bawa. Hari ya plus ya. Isyarat waktu itu untuk menggunakan satu misal 5 menit atau 10 menit dengan jari itu. Mungkin seperti itu. Isyarat apa? Julu, verbal apa? Biasanya enak langsung buka kalau nggak cari aku. Untuk contohnya. Ada bodoh misalnya, Contohnya. ada kan bodoh Boleh lah. Ada ya kan? Ada lah kopi. Misalnya pas ke kiri. Kiri apa? Buat iya. Ada itu. Kopiin belum, Mas? Duh. Kopiin aja. Ini Aku mari kono ya. Ya kan nyamannya. belum mau bobor. Ini bisa mencerdaskan guru BJOK. Ya. Memuaskan. Enak cetai. Nyaman puasa guru. Mana? Mata bisa ya? Kalau hari. Pak Butut siap wes sangone.
Aku jadi ning kono disangoni to, Pak. Aku yo ora nggowo apa Enggak lho ino. iki. Wes antisipasi, enggak situ dikei honor. Awes ngejip nih kone, Pak. Berangkat kapan sampean? Senin berarti. Pagi, Pak. Pagi paling jam-jaman 7 dari sini. 3 jam paling ya Pak Utut. Iya, 2,5 sampai 3 jam. Lewat Pujon. Enggak, Pak, lewat kota. Bareng teman-teman dari Tulungagung soalnya. Ada yang di Singosari. Lewat Blitar berarti. Iya, ke Singosari dulu. Salam Antar ke Nengkarang teman-teman Kates, yang ke Singosari. Salam Nengkarang Kates. Oke. Memori. Ini sudah toh, Pak? Nengkarang Kates tidak janji. Sudah semua ini. Gasnya. Q-nya sudah cukup ya? Sudah cukup, Pak? Monggo kalau perlu ditambahkan. Kalau Masih sudah cukup, 9 menit. alhamdulillah. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Wes, itu aja sudah. Jauh usah ditambahi, Pak. Cuma Pak. Mana, Pak? Yang ditambahi? Sebentar. Semuanya sudah terisi, Pak ya? Sudah terisi ya? Sudah. Yang jadi moderator yang baca mangke sinten monggo. Yang share screen.
saya ndak usah dibagi mawon. Jaringan saya kurang bagus, Pak. Ganti, monggo. Halo. Sing belum pernah. Saya baca dah Pak, belum pernah baca saya. Monggo pun, monggo. Pak Jaka, siap. Suaranya kurang lembut. Pak Jaka iki lorong pernah krungu suarane ket awal. Wah, kangen kok sampean. Iya. Lah iya makane. Harus ngambil lagi apa ya, Bang? Oh, standar. Ini untuk apa? Permainan bola basket ini apa enggak Pak? Apa juga permainan bola basket atau dribblingnya tuh istilahnya gimana? Terus apa passing ngoper bola gimana? Buat. Ati mlebu ta, Pak? Halo. Halo. Nggih. Kenapa? Mireng, Pak. Halo. Mlebu. Isyarat. Mau tanya apa? Untuk permainan gerakan bola basket, mireng. Nggih. Nggih, dengar. Itu yang diisyaratkan apa banyak keseluruhan atau misalnya dribbling apa mengikuti Khusus bola? untuk passing, misalkan passing. untuk dribbling, untuk lay up, misalkan ada lay up, Lay up masukkan bola sambil melayang itu, Nggih. guru biasanya memberikan instruksi dengan suara 1, 2, naik, 1, 2, naik. Nggih. Oh, nggih. Kalau 1, 2, 3 traveling. Traveling, Pak. Ya. Kalau 1, 2, 3 dipakai untuk melempar bola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Melempar, nggih. Iya, melempar. 1 itu memegang bola. Nggih. Dia kemudian melangkahkan kaki ke depan. 3 lempar sambil maju kakinya ke depan yang kanan. Saat menerima pun juga seperti itu. Kemudian biasanya tanda peluit, sampun nggih, menandakan peluit itu menandakan awal. Jadi pada saat memulai aktivitas itu bisa, pada waktu transisi juga bisa. Pada waktu selesai misalkan materi untuk passing chest pass misalkan, habis itu bone pass misalkan, bone pass, ya berarti itu ada transisi, berarti itu ada tanda peluit, biasanya seperti itu. Sebenarnya tidak peluit saja, kemudian ada suara guru juga, gerakan tangan sebentar, pas ke kiri atau buat tembakan dari tengah. Itu yang saya Pak, yang pas kiri dan buat tembakan itu pada waktu permainan Pak. Pada waktu pemberian materi dasar mungkin tidak bisa dipakai itu 3-nya Pak. Menunjukkan 2 jari itu pada saat. Tapi itu dimasukkan juga nggak apa-apa. Pas ke dong. kiri, pas ke kanan, passing kanan, bone pass. Nah itu instruksi. Oke Pak. Iya. Diperjelas lagi ya berarti Pak. Ada bone pass-nya ya. Iya. Oke, sip. Pas ke kiri, pas ke kanan, atau mungkin bone pass, overhead pass misalkan. Overhead. Biasanya kalau ini isyarat ini yang lebih fase itu biasanya pelatih. Nggih, Pak. Ya, kalau pelatih dia bisa. Nggih. Soalnya kayak jenengan kalau dari UNESA tahu Pak Darso. Nah, beliau itu memberikan instruksi bukan dengan peluit, tapi menggunakan lidahnya dia. Tanpa dia memegang alat, suaranya melengking seperti peluit. Kayak lidahnya itu kayak digulung gitu loh, Pak. Saya ingat betul Pak Darso itu. Bersiul gitu tuh, Pak. Iya. Bukan bersiul, tapi kayak suara peluit. Pip. Kenceng, Pak. Kayak peluit fog itu, Pak. Fog 40. Malah lebih kencang lagi kelihatannya. Ini orang nih mulutnya peluitnya. Saya kenal pertama itu loh. Peluitnya
melebihi peluit yang Fox 40 itu. Kan saya kan ikut ke pelatihan basket itu waktu itu. Nah, dari situ saya sampai heran. Ini orang-orang yang pertama saya jumpai, dia bisa mengeluarkan suara peluit lewat mulutnya tanpa bantuan tangan atau bantuan alat. Jadi kayak digulung lidahnya. Wah, ngeri. Spesial ya. Bu Arum bisa itu, Pak. Bu Arum bisa. Pak Darsono bisa, Pak. Oh, bisa. Bu Arum. Saya baru menjumpai satu orang itu masalahnya. Dari sekian banyak teman yang saya jumpai atau mungkin guru yang saya jumpai. Tapi bukan teriak, Pak. Ya, bukan teriak. Bukan teriak, bukan bersiul. Tapi dia instruksi. Iya. Baik, kakak-kakak, waktunya selesai. Saatnya kita berbagi referensi penyajian tugas gerak. Namun sebelumnya akan saya undi dulu yang akan berbagi referensi dari kelompok mana. Sudah kembali semua. Oke. Silakan kelompok 1, kemudian kelompok 3, dan kelompok 2. Izin share screen Bapak Ibu. Kakak-kakak, maaf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kelompok 1 akan mempresentasikan sebagai moderator saya akan membacakan berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak dari anggota kelompok 1 ada Putut, ada Kak Ijrih Rohmat, ada Kak Tommy Suryawan, Kak Eko Bintoro, Kak Hendri Sujasno, saya sendiri dan Kak Jaka Raharjo. Hasil dari kelompokan kami, diskusi kami, monggo kakak-kakak yang lain yang akan membacakan. Monggo silakan. Izin Kak Rizal. Kak Jaka. Iya. Siap, silakan Kak. Nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Membuat prosedur yang konsisten untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik seperti isyarat verbal, yaitu menggunakan suara yang jelas, tegas, dan semangat, memberikan instruksi dan arahan. Nonverbal menggunakan kontak mata atau ekspresi wajah, atau menggunakan gestur yang jelas, dan menggunakan aba-aba fisik seperti mengangkat tangan, kaki, atau suara fluid untuk menandakan permulaan transisi atau berakhir. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memahami karakteristik dan perilaku masyarakat. 12. Maaf. Memahami karakteristik dan perilaku masyarakat di sekitar sekolah atau asal peserta didik untuk mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan, adat istiadat, budaya, sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Lanjut. Memberikan suatu kata atau isyarat yang membutuhkan jawaban atau perhatian siswa, sehingga pada saat terjadi gangguan dengan lingkungan sekitar, peserta didik bisa langsung mendengarkan dan berkonsentrasi kepada Bapak atau Ibu guru. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu mengkoordinir semua peserta didik dengan menyesuaikan tempat, memberikan instruksi yang jelas dan lengkap, usahakan guru
membelakangi matahari apabila di luar ruangan atau di lapangan, sehingga tidak silau ketika melihat atau mengamati peserta didik. D. Penggunaan waktu yang efisien, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, penggunaan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Passing bawa bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. Posisi tangan, kaki, dan tubuh. Posisi perkenaan bola dengan lengan. Ayunan saat perkenaan bola dan posisi tubuh saat ayunan dilakukan. Selanjutnya, pandangan saat melakukan passing. Selanjutnya, gerak lanjutan. Terakhir, apabila dirasa peserta didik sudah menguasai, dilanjutkan dengan berlatih passing dengan diawali melangkah atau 2 langkah ke depan, kanan kiri, dan ke belakang. Atletik, materi 2 atletik, lari jarak pendek dengan menggunakan start jongkok. Yang pertama, isyarat aba-aba, start dari guru atau starter. Kedua, isyarat gerakan tangan. Ketiga, suara dari guru untuk menambah kecepatan lari. 3, isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama permainan bola basket. Isyarat yang digunakan, pertama suara peluit, kedua dengan suara guru pakai hitungan, yang ketiga gerakan tangan, keempat instruksi pas ke kiri atau buat tembakan dari tengah, bisa ke passing kanan, passing kiri, dan tembakan atau shooting. Yang kelima, menunjukkan 2 jari untuk menandakan serangan 2 lawan. 2 lawan 1. 6, menganggukkan kepala untuk menandakan setuju atau tidak setuju terhadap suatu instruksi atau taktik pada saat permainan berlangsung. Kedua, variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor. Peluit pertama lompat di tempat, peluit kedua berlari, peluit ketiga kembali. Yang kedua, peluit pertama berjalan, peluit kedua berlari, peluit ketiga kembali. Sudah ya, Pak? Oke, sudah habis Kak Jaka. Terima kasih Kak Jaka Raharjo. Mungkin ada dari kakak-kakak kelompok 1 yang mau menambahkan atau cukup? Kalau tidak ada, waktu saya kembalikan ke Kak Reza Eko Ivanto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beli plus dulu buat kelompok 1. Baik, Kak Samsul Arif dan kakak di kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 2? Kak Arum, silakan. Ya Kak, saya cuma mau bertanya, yang tadi kan yang dibawa itu sudah dijelaskan bagaimana prosedurnya terkait tentang materi passing bola voli. Nah, di situ saya belum, saya atau kelewat ya Pak, mungkin bisa di itu passing bola voli. Nah, apabila dirasa tadi sudah menguasai, dilanjutkan dengan lah. Ini kan ini benar kayak progresif ya, dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, cuma di sini saya belum melihat asesmen penilaiannya. Ini di bagian konten itu kan juga ada penilaian gitu ya Pak. Ini di bagian apa ya Pak? Ya itu aja sih yang mau saya tanyakan. Jadi asesmen keterampilan geraknya seperti apa, terus asesmen pengetahuannya seperti apa. Terima kasih. Boleh. Silakan Kak ditanggapi.
Oke, terima kasih Kak Arum. Monggo kakak-kakak ada yang mau menjawab atau menambahkan sebelum Kak Daud? Oh iya, Itu ditanggapi Kak Eko itu. Oh, Kak Daud juga kelompoknya Daud, Kak Eko ya? iya, saya kelompok 1. Bukan. Saya kelompok 3, Monggo, Pak. Kak Eko. Saya menanggapi dulu ya. Nggih. Jawaban dari Kak Arum, biasanya untuk pembelajaran bola voli itu biasanya saya berpartner kakak. Jadi berpartner, jadi dia mencari partner di antara temannya yang sudah menguasai bola voli itu, misalkan passing. Passing itu setiap kompetensinya itu nanti saya turunkan. Jadi dari atas dulu saya turunkan. Misalkan minggu ini 15 tanpa bola itu jatuh, bagaimana caranya bisa diulang kembali. Jadi sampai bisa 3 kali pengulangan atau 4 kali atau mungkin lebih juga boleh. Jadi sampai dia menghasilkan passing yang tanpa jatuh selama 15 kali. Di minggu berikutnya itu biasanya saya akan menurunkan menjadi 10. Jadi teman-temannya yang sudah lulus itu bisa menjadi partner dan itu bisa menambah nilai plusnya untuk mereka. Jadi ada tambahan nilai bagi yang mereka mau membantu jadi tutor teman sejawat seperti itu, kakak. Di minggu berikutnya tinggal 5. Biasanya seperti itu. Kalau bola voli untuk penilaiannya. Oke, terima kasih. Itu saja. Mungkin ada yang mau menambahi dari kelompok 1. Gimana Kak Arum dari jawaban Kak Eko? Saya belum bisa menemukan itu sih, kan kalau Kak Eko jelaskan itu kan repetisinya ya, berapa kali pengulangannya gitu tiap tahapan. Tapi di sini itu dijelaskannya lebih ke tekniknya, posisi tangan, posisi kaki. Kayaknya kalau penilaian ini lebih ke pengamatan ya, kayak gitu ya mungkin. Kalau penalaran saya ya, karena di sini kan gerakan lanjutan, pandangannya itu kan lebih ke tekniknya gitu loh, bukan ke pengulangannya. Jadi kayaknya nggak relevan kalau penilaiannya itu berapa kali pengulangan kayak gitu. Siap Kak Arum. Diterima nggak tawarannya Kak? Iya, terima kasih. Ini kan boleh saya menambahi sedikit? Silakan Kak Eko. Monggo Kak Eko. Bukan menyanggah, tapi menyempurnakan Ya, mungkin. siap. Ini kan hubungannya dengan keterampilan. Yang jelas semakin banyak anak itu melakukan latihan, pasti akan ada perubahan yang menuju ke baik. Yang jelas seperti itu. Untuk teknik maupun dia mempraktekannya. Jadi mungkin ini menjelaskan atau menggambarkan teknik, kemudian nanti arahnya adalah ke penilaian itu sendiri. Jadi tanpa ada latihan mustahil mereka bisa melakukannya dengan baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Eko. Baik, Mungkin kasih. menambahkan Kak Arum ya. Silakan Kak Samsul. Jadi ini biasanya yang dilakukan itu di tingkat sekolah dasar. Jadi karena kan masih belum pernah. Nah, untuk permainan bola besar, bola voli ini yang pertama di awal itu anak-anakan ini ada pengamatan yang seperti dikatakan Kak Arum tadi ya. Jadi ada pengamatan, ada observasi dari bapak ibu gurunya masing-masing. Nah, di sini apabila memang ada yang sudah bisa melakukan passing dengan bagus, nah ini nanti ada tahapannya, ditingkatkan tahapannya dengan bergerak, nanti disendirikan lagi. Jadi enggak, tugas geraknya tidak sama, jadi nanti ada tingkatan levelnya ke arah yang lebih sulit. Di sini arah level yang lebih sulit yaitu dengan melakukan gerak. Jadi bergerak bisa maju. Kalau yang pertama kan masih di tempat. Jadi passingnya di tempat sambil berhenti. Nah, kemudian kalau sudah bisa pakai maju, mundur, kanan dan kiri. Gitu Kak Arum nggih. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Samsul. Kak Daud, silakan Kak Daud. Kalau masih ada Kak Daud. Ya, siap. Terima kasih Kak Reza.
bisa diarahkan ke atas sedikit ke 1B, ke 1 yang B, Pak. Nah, di sini kan kalimatnya memahami karakteristik dan perilaku masyarakat di sekitar sekolah atau terjadi mengetahui kondisi sosial masyarakat. Ini berarti gurunya itu mengadakan, dari kalimat ini berarti gurunya itu mengadakan seperti pendekatan di tingkat setiap siswa ke rumah atau gimana dalam tahapan untuk mengatasi faktor ini, Pak. Terus yang kedua itu tadi sempat ada kata seorang murid yang menghadap ke matahari ya Pak tadi ya. Itu sebenarnya yang saya bertanya, soalnya saya istilahnya kan banyak apa ya, istilahnya banyak pohon-pohon, jadi saya bertanya yang benar itu yang guru menghadap matahari atau murid yang menghadap matahari untuk pembelajaran. Kalau yang Bapak tulis tadi kan yang di sini guru yang membelakangi matahari, berarti otomatis gurunya kan yang menghadap gitu Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Daud. Mohon izin menanggapi nggih kakak-kakak untuk yang kedua. Itu gurunya yang membelakangi matahari. Jadi kalau gurunya membelakangi matahari bukan harus peserta didik atau muridnya ini yang memandang matahari, bukan. Tapi gurunya diusahakan kalau pas di lapangan itu membelakangi matahari. Jadi gurunya itu saat melihat, mengamati gerak, mengamati tugas gerak yang dilakukan peserta didiknya, ini tidak terganggu oleh sinar matahari. Jadinya penglihatannya itu jelas karena di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan masih bisa, tapi kalau di luar ruangan dan gurunya ini memandang berhadapan langsung dengan sinar matahari, dia pastinya terganggu. Pasti masih apalagi kalau tidak menggunakan topi. Kalau masih menggunakan topi mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah nggak menggunakan topi masih pasti nanti terganggu. Pasti ada gerakan tubuh, gerakan tangan ini yang akan menutup sinar matahari ketika guru ini melihat peserta didiknya. Itu untuk yang jawaban yang kedua. Mungkin jawaban Untuk yang pertama saya tanggapi. Nggih, monggo Kak Putu. Jadi untuk memahami karakteristik dan perilaku masyarakat sekitar itu seperti ini. Jadi kalau saya di sekolah itu saya tanyakan dulu asalmu dari mana untuk kelas 1 yang baru. Kebetulan kami itu daerah pesisiran ada, daerah pegunungan ada. Karakteristik orang-orang pesisiran itu keras, mentalnya mental baja. Beda dengan anak-anak yang ketemunya anak-anak yang di daerah pegunungan. Mereka lebih cenderung agak apa ya istilahnya kayak orang Solo, kalem, halus seperti itu. Jadi kita mengetahui anak-anak dari karakteristik seperti itu, termasuk dari lingkungan sekolah juga, dari sekitar sekolah. Suatu misal di tempat saya, kalau anak-anak dijelaskan masalah pencak silat, sampai sekarang materi pencak silat itu kita hilangkan karena apa? Istilahnya sangat rawan sekali. Pernah menerangkan masalah pencak silat antara perguruan satu dan yang satunya itu terjadi pertengkaran. Di sekolah juga seperti itu, di lingkungan sekolah juga seperti itu. Jadi ketika menerangkan masalah sepele, suatu misal anak-anak untuk putri, tolong jangan sampai jam 9 malam, sudah harus pulang. Itu saja saya itu belum pulang sekolah itu, belum setelah selesai ngajar, barusan selesai, itu diblayeri Pak, di sekolah. Diblayeri di gerbang sekolah itu loh, anak-anak pencak silat seperti itu. Jadi karakteristik itu termasuk dalam perilaku masyarakat ya seperti itulah kira-kira. Nathan, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri applause dulu buat kelompok 1. Mohon izin Kak Samsul ya. Kak Samsul siapa tadi? Saya teruskan ke kelompok 3 ya Kak, biar nanti kebagian. Ini kalau membahas tentang pentahapan konten dan lain-lain ini sangat menarik sekali. Jadi kalau nanti saya biarkan jam 4 pun nggak selesai ini. Oke. Betul lah. Kelompoknya Kak Eko, silakan untuk kelompok 3.
bisa presentasi. Oke. Terima kasih Kak Reza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Kak Daud, nanti kalau lebih dari 5 menit saya ingatkan Kak, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Silakan Kak. Berarti kami dari kelompok 3 akan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Silakan di itu Kak Ulin. Ada lihat Kak ya? Belum. Kak Ulin. Sudah. Oh, ini proses. Terlihat Kak Ulin. Menyala Kak Ulin. Ya, terkait yang nomor 1, Ya, saya sebagai moderator yang nomor 1 nanti akan disajikan oleh Kak Adi terkait dengan sudah kan dari peserta didik. Iya, siap. Yang nomor 2 akan disampaikan oleh Bu Santi, yang poin nomor 3 akan disampaikan oleh Kak Askari. Untuk Kak Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Daud untuk menetapkan untuk kelompok 3, Kak Ulin. Oke, nama anggotanya adalah yang pertama saya Kak Adi. Tenang Kak. Siap. Anggotanya Kak Adi, Kak Santi, Kak Daud, Kak Romli, Kak Muji, Kak Asngari, dan Kak Ulin. Monggo lanjut. Oke, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, bunyi peluit, tepuk tangan, instruksi, bahasa isyarat, yel-yel, ekspresi wajah, dan sentuhan. Dan yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam, misalkan pemilihan lokasi yang tepat. Yang kedua, adaptasi terhadap kondisi cuaca, penggunaan peralatan yang sesuai, pengaturan kelompok dan ruang, kebisingan, dan yang terakhir, pencahayaan. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Peserta didik dipastikan menghadap kepada penyaji atau guru dan lebih dekat. Mengkomunikasikan konten yang jelas dan singkat. Mengkomunikasikan konten disesuaikan di area yang lebih sempit. Memposisikan peserta didik membelakangi matahari agar tidak silau. Yang selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Perencanaan yang matang, penggunaan waktu yang singkat dan jelas, pengelolaan kelompok dengan baik, pemanfaatan teknologi, penyediaan alat dan sarana yang memadai. Yang terakhir, penggunaan isyarat yang efektif. Monggo selanjutnya bisa Kak Santi. Lanjut Kak Ulil. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, keterampilan gerak passing bawah bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu menetapkan progres pertahapan aktivitas gerak dari sederhana ke kompleks. Yang kedua, memperhatikan kualitas penampilan atau penghalusan, minta perhatian mereka dan sampaikan bagaimana kualitas gerak dapat ditingkatkan dari yang sedang dipraktekkan saat itu. Udah kelihatan? Bentar.
memberikan kesempatan dalam menerapkan atau menilai keterampilan penerapan bagaimana keterampilan tersebut diterapkan dalam konteks gerak sesungguhnya. Selanjutnya, umpan balik atau umum dan khusus, evaluatif dan korektif, dan lain-lain. Konsep waktu belajar akademis, mengembangkan pemahaman, penguasaan, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan aktivitasnya, termasuk membaca buku, memecahkan masalah, diskusi, menyelesaikan tugas, melakukan penelitian, dan lain-lain. Yang kedua, mengajarkan keterampilan gerak yang kedua, okay. Mengajarkan keterampilan menendang atau passing dengan kaki dalam. Urutan ajar yang dilakukan, guru memberikan isyarat dengan dua tangan saling berhadap-hadapan kepada peserta didik untuk berhadapan. Kedua, guru berikan isyarat dengan fluid peserta didik menendang atau passing pakai kaki dalam kepada teman di depannya, jarak menyesuaikan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Kak siapa tadi? Kak Ansari, nggih? Saya. Monggo. Ya, terima kasih Kak Santi. Saya lanjutkan untuk bagian 3, isyarat Ya. atau clue pembelajaran. Terima kasih. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Keterampilan gerak passing bawah bola voli. Isyarat clue yang digunakan, yang pertama, peluit panjang 1 kali, pendek 1 kali. Peserta didik dikumpulkan dalam barisan untuk menjelaskan dan menyampaikan materi serta tujuan pembelajaran keterampilan gerak passing bawah bola voli. Yang kedua, peluit panjang, peserta didik mengambil posisi saling berhadapan. Peluit pendek 1 kali, peserta didik melempar dan menangkap bola dengan sikap kaki dan badan seperti posisi passing bawah. Peluit pendek 2 kali, peserta didik melakukan aktivitas gerak passing bawah bergantian atau pasangan yang di depannya melempar bola. Yang berikutnya, peluit pendek 2 kali, aktivitas gerak passing bawah bola voli berpindah tugas gerak yang melempar dan melakukan passing. Peluit panjang 2 kali, peserta didik menerapkan dan memberikan umpan balik di masing-masing pasangan kelompoknya. Isyarat lain, contohnya tangan, ekspresi wajah, yel-yel, dan lain sebagainya. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, bagian 2, mengajarkan keterampilan menendang atau passing dengan kaki dalam. Yang pertama, peluit panjang 1 kali, peserta didik berkumpul. Peluit pendek 1 kali, peserta didik mengambil posisi berhadapan dengan jarak yang sudah ditentukan. Peluit pendek 2 kali, peserta didik melakukan aktivitas gerak passing dengan kaki dalam, atau dapat juga menggunakan perintah tangan atau gerakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok 3 yang mau menanggapi positif, silakan. Saya kembalikan ke Kak Reza. Siap, terima kasih Kak Daud. Beri plus dulu buat kelompoknya Kak Daud dan kawan-kawan. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi Kak, 1 menit saja. Nggak ada. Oke. Baik, kalau nggak ada, saya karena Kak Eko tadi juga passing bawah bola voli, ini juga bola voli sama.
biar barengan saja, saya menambahkan saja. Jadi penambahan dari saya untuk pentahapan konten itu jadi kita awali dengan pengenalan teknik dasar ya, bisa kita awali dengan teknik dasar. Maksudnya pengenalan teknik dasar itu menjelaskan tujuan passing bawah itu bagaimana. Nah, itu kan termasuk kan. Nah, setelah anak-anak tahu, setelah itu baru kita masuk ke latihan dasar tekniknya. Nah, di latihan dasar tekniknya tadi itu kita juga tidak langsung itu ya. Jadi posisi tangannya bagaimana. Nah, kita mulai dari situ, dari yang paling sederhana. Tadi kan kelompok Kaulin ada kan dari sederhana sampai ke yang kompleks tadi. Nah, setelah posisi tangan dan lengan, nanti kita pentahapannya ke posisi tubuh passing bawah itu bagaimana. Nah, posisi tubuh rendah, nah itu kan termasuk isyarat kan. Ayo kakinya selebar bahu, jaga keseimbangan ketika ada bola. Nah, setelah itu baru masuk ke latihan berpasangan, siswa berpasangan, berlatih dengan passing bawah dengan jarak pendek. Nah, itu juga di sana ada isyarat. Angkat bola dengan lengan bawah. Pastikan bolanya menyentuh lengan ya, bukan tangan. Nah, ini lengan kan. Ketika passing bawah itu tidak boleh menyentuh tangan bawah itu kan, tidak boleh. Nah, setelah itu baru pengembangan kontennya kita ke pengembangan keterampilan. Nah, keterampilan ini ada latihan passing jarak jauh. Nah, bagaimana itu nanti dikembangkan lagi. Latihan berkelompok. Nah, setelah itu baru nanti yang terakhir kita penerapan dalam permainan. Itu. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Silakan, Kak. Izin screen dulu Pak Reza. Ya. Sudah kelihatan? Belum Kak Nova. Pak Novanya Atau yang kelihatan. saya bantu Pak Nova. Oh nggih Bu Arum, monggo Bu Arum, saya ini dulu. Cancel dulu. Pak Novanya sudah kelihatan, Pak. Setik. Berat lagi. Terlihat baru. Ya mungkin bisa Pak Nova mulai. Pak Nova atau Pak Tian bisa moderatornya. Monggo Pak Nova. Oh, oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin tutup karena ini tadi masih di sekolah dan teman lagi melakukan ibadah di samping saya, sehingga saya tutup dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin hasil mempresentasikan hasil diskusi kami berbagi secara individu. Ini tadi ceritanya kakak. Kami beranggotakan yang pertama Bu Harum, Pak Tian, Pak Samsul, saya sendiri, dan Pak Hari. Jadi yang pertama ini untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Dari pengalaman Bu Harum, yaitu yang pertama, memanfaatkan alat olahraga yang dimiliki sekolah, yaitu peralatan olahraga anak untuk melakukan instruksi yang ada tips secara verbal maupun non-verbal. Contohnya, memberikan instruksi dengan metode stop, time, go. Terus yang pengalamannya Pak Tian ini tadi yaitu menggunakan isyarat angka atau hitungan verbal. Dan pengalamannya Pak Samsul yaitu menggunakan isyarat peluit, serta saya sendiri menggunakan aba-aba dan isyarat peluit. Dan yang terakhir pengalaman dari Pak Haryanto yaitu dengan aba-aba hitungan. Untuk yang poin yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dari pengalamannya Ibu Harum, tadi berbaginya, memanfaatkan aset sekolah yang ada di sarana prasarana
tidak mendukung, biasanya saya kreatif dan inovatif, membuat alat olahraga sederhana yang dapat menarik perhatian peserta didik dan mengajak mereka langsung membuat media pembelajaran sendiri. Contohnya menggunakan kardus bekas, tali, rafia, botol plastik, galon, sedotan, karet, kresek, pensil, sepatu, dan lain-lain. Dari pengalamannya Pak Tian, yaitu Kakak Tian, yaitu modifikasi barang bekas, kardus, dan kertas menjadi peralatan olahraga. Pemukul, dalam kurung pemukul dan bola kasti oleh siswa, contohnya kertas menjadi bola kasti, kardus menjadi pemukul. Dari pengalamannya Kakak Samsul, yaitu memodifikasi satpas yang ada. Dari saya sendiri, yaitu memodifikasi alat pembelajaran untuk materi permainan praktek softball, yaitu pemukul, bola, dan base. Dan pengalamannya Pak Haryanto, yaitu memodifikasi sarana untuk pola langkah irama yang lebih menarik dan baru bagi peserta didik. Poin yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dari pengalamannya Ibu Arum, yaitu saya melakukan modifikasi permainan olahraga yang sederhana dan adanya progresivitas setiap fase agar pembelajaran lebih bermakna dan peserta didik antusias mengikuti kegiatan. Selain itu, tidak lupa saya melakukan icebreaking dengan senam otak. Pengalamannya Kakak Tian, yaitu membuat modifikasi pola permainan panggil nama temannya, temanya di dalam lingkaran yang memanggil, melempar ke atas yang dipanggil menangkap. Pengalaman Pak Samsul menggunakan icebreaking, dan pengalaman dari saya yaitu membentuk barisan letter U. Pengalamannya dari Pak Haryanto yaitu membentuk pola lingkaran ketika penyampaian materi dengan singkat dan mudah dipahami. Poin D, penggunaan waktu yang efisien. Ya, di sini penggunaan waktu yang efisien, pengalamannya Ibu Arum, yaitu saya meyakini bahwa pembelajaran PJOK yang efisien ketika peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dengan bukti mereka mau, mampu, dan berani melakukan setiap tugas gerak. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran saya mengutamakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagaimana saya merancang langkah-langkah pembelajaran yang dapat melibatkan semua peserta didik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, bahkan juga karakter kelas dengan keteraturan suasana kelas yang berbeda-beda. Pengalaman dari Kakak Tian yaitu membuat aktivitas gerak berbentuk permainan dan kompetisi dan ditentukan waktu dalam pelaksanaan dalam setiap anak atau kelompok. Dari Kakak Samsul, membuat agenda atau jadwal yang jelas dan efektif. Dari saya sendiri, membuat agenda dan buat target tugas geraknya. Dari pengalaman Pak Haryanto, membuat situasi pembelajaran yang aktif di mana anak banyak melakukan kegiatan atau dalam kurungnya eksplorasi gerak sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan. Poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini akan dipresentasikan oleh Pak Hari. Monggo Pak Hari, dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini di poin 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Langsung saja untuk keterampilan gerak, yaitu yang pertama dari Kak Arum. Dia mengambil yaitu gerak manipulatif, yang mana untuk urutan pengajarannya yaitu dengan melakukan lempar tangkap bola secara individu, yang mana tahapannya yaitu lempar tangkap bola menggunakan tangan kanan, lempar tangkap bola menggunakan tangan kiri, lempar tangkap bola menggunakan tangan kiri secara bergantian. Selanjutnya yaitu lempar tangkap bola tinggi. Yang kedua yaitu melakukan lempar tangkap bola secara berpasangan, yang mana ada 3 tahap, yaitu lempar tangkap bola mendatar, melambung, dan juga menyusur tanah. Selanjutnya yaitu lempar tangkap bola secara berkelompok, yaitu dalam bentuk permainan sederhana melibatkan kelompok dengan melempar bola pada sasaran atau bola lem. Selanjutnya itu untuk asesmen penugasan, di situ juga sudah disampaikan, yaitu yang pertama keterampilan gerak menggunakan tes dan pengukuran yang ada pada aktif motor cut, yaitu sesuai dengan karakteristik pertumbuhan ya Kak.
peserta didik yaitu Waltro. Selanjutnya yaitu pengetahuan menggunakan LKPD dengan soal-soal AKM yang bervariatif. Selanjutnya yaitu pengalaman dari Kak Tian, dia mengambil permainan bola kecil hampir sama dengan Kak Arum, yang mana di situ ada 3 tahap saja, yaitu lempar, tangkap, dan pukul. Selanjutnya dari Kak Samsul, pengalaman beliau yang diambil dari gerak dasar atletik, ada 3 poin juga. Yang pertama ada lari atau jalan ke depan dan belakang. Yang kedua lari jalan lintasan berkelok-kelok. Dan yang ketiga adalah lari atau jalan membawa benda. Selanjutnya dari Kak Nova, yaitu pembelajaran softball. Yang pertama yaitu barisan membentuk letter U. Selanjutnya mencontohkan tugas gerak seperti memukul dan menangkap bola. Yang ketiga mencontohkan cara berlari, menginjak base, dan masuk ke home. Dan selanjutnya yaitu peserta didik melakukannya secara berkelompok atau regu penjaga dan regu pemukul untuk mempraktekkan bermain softball. Selanjutnya Kak, yaitu yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu saya mengambil senam irama pola langkah, yang mana di situ ada 3 langkah. Yang pertama melangkahkan 1 kaki bergantian secara individu dengan hitungan atau aba-aba. Yang kedua melangkahkan kaki dengan berbagai variasi depan, belakang, dan samping secara berkelompok dengan hitungan atau aba-aba. Yang terakhir yaitu melangkahkan kaki dengan variasi depan, belakang, samping secara berkelompok dengan mengikuti irama dari surplus yang kita modifikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu isyarat. Pembelajaran akan dibacakan oleh Kak Tian. Monggo Kak Tian David. Isyarat pembelajaran dari pengalamannya Kak Arum, gerak manual melempar tangkap. Yang pertama adalah komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung berbicara, dan biasa saya lakukan secara langsung atau face to face. Contohnya memberikan instruksi yang adaptif, memberikan perhatian dan kepedulian, melakukan ice breaking, pembelajaran untuk mengembalikan fokus belajar siswa, melakukan teknik stop, memberikan motivasi secara langsung, dan juga melakukan pengamatan dan perbaikan secara langsung secara verbal. Pengalaman dari saya sendiri yaitu permainan bola kecil, lempar dan tangkap, aba-aba stop, dan mulai hitungan untuk menghitung perolehan lempar dan tangkap pada saat sesi permainan. Yang ketiga adalah peluit untuk memulai dan menghentikan aktivitas gerak atau permainan. Dari Pak Samsul, gerak dasar atletik, tanda, peluit, aba-aba, hitungan. Dari Kak Nova, permainan softball, peluit dan aba-aba. Dari Kak Arianto, aba-aba langsung sesuai dengan pemahaman cara peserta didik. Terima kasih, itulah pesan dari kelompok 3. Kita kembalikan lagi ke moderator. Monggo Kak Arum. Kak Nova moderatornya, ya. Monggo Kak Nova. Oke. Mungkin ada saran atau ada berbagi praktek baik dari kakak-kakak. Saya persilahkan. Bila mana tidak ada, langsung saya kembalikan kepada Pak Reza. Karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, terima kasih Mas Nova. Oke, Pak. Oke. Ada yang mau menanggapi 1 menit sebelum kita ke refleksi, Kak? Tidak ada. Oke. Kita kalian ya, mohon izin dari kelompoknya Kak Arum juga. Mohon untuk ini Kak Arum, silakan. Ya Kak, saya menjawab ya Pak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJK? Tentunya ada. Dalam diskusi tadi kita itu saling berkolaborasi ya. Dari awal itu ini yang dimaksud yang seperti apa ya? Kalau menurut saya seperti ini Bu. Oh iya Pak sih ya seperti ini. Jadi kita menyamakan pendapat gitu, banyak asumsi-asumsi baru, banyak pengalaman baru, sehingga kita akhirnya menyamakan pendapat itu menjadi sebuah jawaban yang
ya sudah kami buat tadi, karena sesuai arahan Pak Kareza bahwa kita harus memberikan jawaban person ya, jadi setiap orang memberikan jawaban. Jadi itu tadi kita sudah lakukan by one gitu dengan seriusnya, tapi ketika kita kesulitan menjawab, kita kolaborasi gitu, bagaimana untuk menjawab keterkaitan dengan yang soal ini kayak gitu. Jadi banyak sih Kak informasi baru yang kita dapatkan dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Ya. Masih dari kelompoknya Kak Arum, silakan. Mungkin ada ini untuk pertanyaan refleksi terakhir ya. Biar sekalian nanti setelah ini kita tutup. Mas Nova mungkin atau siapa? Yang penting dari kelompoknya Kak Arum. Setelah dari tadi diskusi, apakah ada informasi menarik yang ternyata kakak ini begini, saya ingin melakukan nanti atau gimana? Oke Pak Reza, dari saya, terima kasih. Yang pertama, dari saya memahami dari kelompok 1 tadi dan kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi, di situ saya banyak menangkap ilmu baru, banyak berbagi praktek yang dilakukan oleh kakak-kakak dalam melakukan presentasi dan berbagi pengalaman itu tadi. Dan di kelompok saya sendiri, akhirnya saya juga mengetahui Pak, apa yang dimaksud dengan isyarat clue, terus apa namanya, aba-aba itu harusnya yang verbal bagaimana, non verbal bagaimana. Karena selama ini pengalaman saya di olahraga mengajar kelas ya SMA kan kelas yang lumayan anak-anak sudah mengerti kalau gurunya itu memanggil dan sebagainya. Tapi di sini saya banyak belajar dari lintas kelas SD, lintas jenjang SD, SMP dan SMP. Sehingga banyak pengalaman yang baru dalam pembelajaran ini tadi yang saya dapatkan, sehingga kedepannya saya bisa mengikuti dan menerapkannya kepada peserta didik saya. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke Pak Reza. Nah, kakak beri plus buat kelompoknya Kak Arum. Akhirnya kita sampai ke penghujung, di mana waktu kita juga sudah jam 2 lebih. Baik kakak-kakak, tadi sudah berdiskusi, saya yakin kalau tentang pengembangan konten ini kakak sangat luar biasa sekali pengalamannya, karena di lapangan juga sudah lama. Kalau kita teruskan pasti akan lama sekali. Jadi kita manfaatkan yang ada saja waktunya. Nah, baik kakak-kakak, bahwa yang ingin saya sampaikan, semakin kita kaya referensi, jadi dalam mengembangkan strategi di luar modul ajar yang kita buat untuk mendapatkan perhatian murid, untuk mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran, itu sangat berpengaruh sekali ya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi semakin kaya kita referensi, semakin kaya referensi itu ya, kita itu dalam mengembangkan strategi itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Itu saja ya Kak ya untuk siang hari ini. Beri plus dulu buat kita semua. Baik kakak-kakak, ini sekali lagi akhir dari sesi Jimit kita sebelum bertemu di Songgoriti. Baik, saya akhiri untuk sesi sore hari ini. Sebelumnya Kak Arum mohon izin untuk dibantu Kak Arum. Untuk foto Kak, oke. Iya Kak.
Di foto Kak Ulin, biar ketemu nggak bingung namanya nanti. Siap, siap. Mohon maaf, saya izin mendua. Siap, Kak. Ya, kita foto 1, 2, 3. Bentar, Kak. Saya Kak Sekali Ulin. lagi. Saya Kak Ulin. Bentar ya, Kak. Saya save dulu. Saya Sekali kelihatan Kak. lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Kak Arum dan kakak semua. Selamat istirahat untuk sore hari ini. Bisa Terima meninggalkan kasih. menit. Saya akhiri. Assalamualaikum Terima kasih Kak Reza. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kakak-kakak semua. Sama-sama Ibu. Sama-sama pada. Oke, Kak Jaka.